Salma melangkah ke rumah sakit untuk menjenguk sahabat dekatnya, Jisoo, yang baru saja dirawat karena kecelakaan ringan. Meski kondisi Jisoo tidak mengkhawatirkan, kehadiran Salma kali ini bukan sekadar bentuk perhatian, tapi juga membawa keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Salma datang tidak sendiri. Ia ditemani oleh seorang pria muda, berpakaian rapi dan tenang, wajahnya mencerminkan ketegasan dan profesionalitas. Ia adalah pengacara yang telah resmi ditunjuk oleh Salma untuk menangani proses gugatan cerainya terhadap William. Bukan keputusan yang mudah, tapi Salma telah sampai pada titik di mana ia tak bisa lagi menoleransi luka batin yang terus dibiarkan menganga. Di ruang rawat itu, suasana sempat hening ketika Salma memperkenalkan pengacara muda itu kepada Jisoo. Meskipun tak banyak kata diucapkan, Jisoo segera memahami apa yang sedang terjadi. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, namun juga rasa hormat atas keberanian sahabatnya. Ia tahu bahwa untuk berdiri dan memilih jalan seperti ini dibutuhkan keteguhan hati yang luar biasa. Pengacara muda itu menyerahkan sejumlah dokumen penting kepada Salma, berkas gugatan yang telah disiapkan dengan rapi. Semua proses hukum akan segera dijalankan. Salma menerima dokumen itu dengan tenang, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan gejolak batin yang terus berputar. Ini bukan hanya tentang mengakhiri pernikahan, tapi tentang melepaskan diri dari ikatan yang selama ini mengurungnya dalam kebohongan dan pengkhianatan. Saat itu juga, Argo datang menjenguk Jisoo. Ia terkejut melihat kehadiran pengacara di sisi Salma, namun memilih untuk tidak bertanya. Argo hanya menatap Salma sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke Jisoo dengan senyum hangat. Sikapnya seperti biasa, tenang, tidak menghakimi, dan sepenuhnya hadir untuk mendukung Salma dari balik layar. Namun di luar ruangan, tanpa disadari siapapun, seseorang sedang mengawasi. Seorang pria mencurigakan dengan pakaian kasual terus memantau gerak-gerik Salma dari kejauhan. Ia adalah orang suruhan William, diperintahkan khusus untuk membuntuti Salma dan melaporkan setiap pergerakannya. Ketika laporan itu sampai ke tangan William, amarah tak terbendung lagi. Ia menolak menerima kenyataan bahwa Salma benar-benar serius ingin berpisah. Di matanya, gugatan cerai adalah bentuk penghinaan, dan ia merasa tidak bisa dibiarkan kalah begitu saja. Ia mulai menyusun strategi, bukan untuk merebut hati Salma kembali, tetapi untuk menggagalkan proses hukum itu dengan segala cara termasuk tekanan, manipulasi, dan pengaruh kekuasaan yang ia miliki. Di tengah tekanan yang semakin intens, Salma tetap berusaha tenang. Ia mulai rutin berkonsultasi dengan pengacaranya, menyiapkan segala dokumen dan bukti-bukti pendukung. Salma tahu ini bukan proses yang mudah. Tekanan dari keluarga besar William, cibiran masyarakat, hingga kemungkinan diserang secara pribadi di media sosial telah ia perhitungkan. Namun Salma tidak lagi sama. Ia bukan wanita yang mudah goyah oleh kata-kata manis atau ancaman halus. Luka telah mengajarkannya untuk berdiri dengan kekuatan sendiri. Ia mungkin masih menyimpan kenangan bersama William, tapi kini ia belajar bahwa cinta tidak cukup jika tidak disertai kejujuran dan rasa hormat.
Salma dan pengacaranya berjalan perlahan menyusuri lorong rumah sakit. Pria muda itu, meski tampak tenang dan profesional, menyimpan keraguan dalam benaknya. Ia telah membaca semua dokumen, memahami kronologi, dan mendengar secara langsung luka-luka batin yang selama ini Salma pendam. Namun di balik semua itu, ia juga melihat sesuatu yang belum sepenuhnya hilang dari raut wajah Salma, keraguan, atau mungkin sisa-sisa rasa cinta. Dengan nada hati-hati namun tegas, sang pengacara menyarankan agar Salma mempertimbangkan kembali keputusannya. Ia bukan meragukan kebenaran atau luka Salma, tapi lebih pada memastikan bahwa gugatan ini bukan dilandasi oleh emosi sesaat atau tekanan dari lingkungan. Menurutnya, banyak klien yang menyesal setelah mengambil keputusan cerai tanpa benar-benar menyelesaikan luka mereka sendiri. Ia menekankan bahwa proses hukum tidak hanya berdampak pada status, tapi juga mental dan kehidupan sosial jangka panjang. Terlebih, mengingat William adalah sosok yang berpengaruh dan bisa saja menggunakan kekuatannya untuk memutarbalikkan keadaan di pengadilan. Salma terdiam. Kata-kata itu masuk perlahan ke dalam pikirannya. Ia tahu keputusan untuk bercerai bukan sesuatu yang ringan. Sudah lama ia menimbang, menahan, lalu meyakinkan diri. Tapi saran dari orang luar yang netral, bukan keluarga, bukan sahabat, bukan argo, membuatnya sedikit bimbang kembali. Terpenting dalam hidupnya yang tak bisa digantikan. William mulai menunjukkan sisi lain, penyesalan yang dalam dan keinginan untuk berubah. Ia berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan menyakiti Salma lagi, bahkan bersedia menjalani konseling atau terapi agar bisa menjadi suami yang lebih baik. Namun Salma masih trauma. Ia takut terluka lagi jika membuka hatinya untuk William. Apalagi ada Argo yang selama ini menjadi sandaran dan pelindungnya di saat-saat sulit.